Yang paling puas bagi saya ketika bicara mengenai pelayanan. Dulu sebelum saya masuk menjadi bupati, saya posisi menjadi sekda, selalu mendengar keluhan dari publik. Dari mana? Dari masyarakat terkait dengan pelayanan. Pelayanan di mana? Pelayanan di rumah sakit. Ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Maka kemudian ketika saya menjadi bupati, salah satu yang menjadi program saya adalah bagaimana saya ingin membuat perubahan revolusi pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada pasien di rumah sakit. Semua pelayan di rumah sakit dari mulai awal masuk satpam harus ramah, pakaiannya bagaimana, antar di bidang kebersihannya, di rumah, ya toilet segala macam harus bersih. Kemudian orang-orang yang di pelayanan juga harus ramah senyum, antarkan. Mereka dibanggakan seperti tamu, seperti raja. Yakin, walaupun keberhasilan dari treatment kita misalkan tidak maksimal, tapi ketika pelayanannya bagus, maka yakin mereka yang terkesannya ada bagusnya. Majalengka Langkung saya ini diilhami yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, berarti kita manusia yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang tercela. Ini adalah spirit yang ingin saya bawa dan saya ingin bangun dan ingatkan kepada masyarakat. Semangat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik ini adalah, itu sudah hadis Rasulullah. Ya, sebagai insan yang beriman, karena kita sebagai insan, semuanya harus merasa bagian, mengambil bagian untuk melakukan perubahan gitu. Maka yakin kalau sudah ini terlaksana dari semua aspek kehidupan, sesuai dengan tagline Majalengka Langkung saya dari semua kehidupan, dari semua aspek kehidupan, saya yakin Majalengka akan menjadi kabupaten yang lebih maju dan mampu berdaya saing. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di pendopo Kabupaten Majalengka dan saya sedang ditemani oleh sahabat kami, Pak Bupati Majalengka, Bapak Eman Suherman. Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah Kang Adi. Mantap. Sibuk apa hari ini Pak? Ya sibuk biasa, rutin kalau rutin ya. Kalau nggak menyapa marga berarti ada di kantor. Oke. Kalau ada di kantor berarti nggak nyapa warga. Sehari-hari menghabiskan waktu berapa jam untuk warga Pak? Andai saja waktu ini bisa ditambah 28 jam sehari kayaknya cukup. Oke, 28 jam. Oke, Pak, sebelum saya nanti bertanya tentang program-program cita-cita di Majalengka, saya kepingin ngerti cerita Bapak sebelumnya, sebelum menjadi bupati. Kan birokrat ya Pak ya? Ya, berapa tahun Pak menjadi birokrat? Saya menjadi birokrat, TMT-nya terhitung mulai tanggal di bulan Maret ya. TMT-nya bulan Maret tahun 94. 94. Ya. Jadi kurang lebih 30. Ketika kemarin saya ikut kontestasi dan pensiun, mengundurkan diri dari birokrat, 30 tahun 4 bulan. 30 tahun 4 bulan. Nah, sebenarnya ada momen apa Pak ketika Pak Eman kemudian memutuskan, wah saya jadi politisi aja lah, saya nyalon jadi bupati. Itu momen apa Pak? Ingat nggak? Ya sebenarnya bukan momen ya, mungkin hanya berjalan secara alamiah saja. Oh gitu. Kenapa saya katakan secara alamiah? Saya terakhir di birokrat di jabatan sekda. Sekda. Berdasarkan data bahwa saya berhenti jadi sekda itu tahun 2025 karena sudah 4 tahun ketika saya didorong oleh teman-teman untuk ikut kontestasi. Ya, jadi mengingat saya tinggal 1 tahun lagi dari jabatan sekda, karena tahun 25 habis, karena ada sebuah pertanyaan dari teman-teman, kalau besok sudah selesai jabatan jadi sekda, ini mau apa? Ya saya
Tetap saya birokrat karena saya pensiun tahun 2029. Oke. Loh, katanya kalau besok terpakai oleh bupati, ya, tapi kalau nggak terpakai jadi apa? Ya, jadi birokrat tetap cek saya. Gitu. Yeah. Itulah yang menjadi cerita-cerita yang menghangatkan suasana, dan pada akhirnya saya memutuskan atas dorongan dari teman-teman. Dengan pertimbangan tadi bahwa ketika saya di birokrasi tinggal tahun 2005 jabatan terakhir dari Sekda, dan kemudian kalau saya tidak mengambil momen untuk itu berarti saya harus pensiun nanti di tahun 2029 di birokrat. Dan itu belum tentu ada peluang lagi untuk itu ya. Nah, itu dia bahasa mereka itu seperti itu. Ini kan peluang katanya. Ya, tapi kan saya tidak pernah punya mimpi ya untuk jadi bupati. Niat pun tidak ada. Ya, karena itulah proses alamiah saja ketika melihat situasi dan kondisi di mana saya berakhir di jabatan Sekda tahun 2005, kemudian 2004 ada momen pilkada. Mereka mendorong saya, mengingatkan saya dengan jawab tadi. Kalau nggak jadi mau gimana katanya. Ya, kalau jadinya misalkan bupati, ya kalau misalkan senang sama saya masih dipakai. Kalau enggak, oh iya juga saya pikir. Ya. Mikirnya berapa lama itu Pak? Nah, pertanyaan mikir ya tidak lama juga. Tidak lama juga. Ya. Dan saya karena saya merasa ya harus punya etika, maka kemudian ketika teman-teman hampir 1 tahun menjelang pilkada kan masih 1 tahun, tapi mereka sudah mengambil sikap untuk memasarkan saya. Ya, membuat baliho di mana-mana, dan pada akhirnya saya juga diperingatkan oleh BKPSDM. Ini belum saja karena sedang menjadi Sekda, tapi di sisi lain saya tidak bisa menghentikan gerakan-gerakan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, relawan-relawan saya untuk terus mempublikasikan, mendorong, dan kemudian memasang banner di mana-mana. Oke, akhirnya sudah terjun saja saya. Gitu. Nah, akhirnya, inilah mungkin ya proses alamiah yang kemudian yang tadinya tidak pernah saya mimpi, apalagi punya niat karena saya birokrat murni, akhirnya momen itulah yang kemudian pada akhirnya saya ikuti, saya jalani, dan ternyata alhamdulillah Allah mengizinkan, menakdirkan saya untuk menjadi. Tapi di orang-orang dekat ada yang sempat melarang nggak Pak? Janganlah, jangan jadi ini nanti ruwet gitu. Nggak ada sih ya, justru semuanya kok mendukung ya. Bahkan mereka harus betul-betul saya mengambil momen ini. Ibaratnya ini kalau mereka ada bahasa gini, ini lagi jeruk ini sedang manis katanya. Kalau jeruk sedang manis itu dijual pasti laku dijual. Kalau besok-besok tidak memanfaatkan momentum ini, jeruk itu udah pahit, nggak mungkin ada yang beli. Mereka mengibaratkan seperti itu, Kang. Jadi saya pikir, aduh, kok iya juga ini teman-teman kok begitu semangatnya gitu ya. Yang tidak habis pikir itu kenapa kok muncul tiba-tiba ke saya gitu. Padahal saya kan tadi secara pribadi saya tidak pernah bermimpi, apalagi punya niat untuk mencalonkan itu. Karena pangkat tertinggi jabatan Sekda saja bagi saya udah luar biasa, alhamdulillah gitu. Tapi ketika publik, teman-teman relawan melihat ini momen, saya berakhir tahun 2025, kemudian ini ada momen 2024, kenapa katanya enggak? Nah itulah. Oke. Pak, dan kan pelantikan Februari ya Pak? Ya, tanggal 20. Nah, sekarang kan menjelang 6 bulan persis ya. Sekarang mungkin kurang 9 hari lagi kan pas 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini program unggulan apa yang mendapat perhatian Bapak sangat, kalau mungkin ada 5 atau 10 program, mana yang program yang paling mendapat perhatian Bapak? Ya, di 100 hari kerja saya mencoba merancang sebuah program, ya kurang lebih ada 27 program, Pak. Ya, 27 program, walaupun sesungguhnya ini kan ada sebuah tradisi kebiasaan saja. Ya, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa 100 hari kerja harus punya program ini, enggak. Tapi bagi saya ini adalah kesempatan emas ya untuk meyakinkan, memantapkan, sekaligus membuat komitmen. Bagaimana saya membuat peta jalan di 100 hari kerja ini. Karena dengan membuat peta jalan, merancang, kita akan memudahkan ke depan untuk
menyaksanakan, mengimplementasikan visi misi saja, di mana visi misi kami ingin Majalengka yang Langkung Sae. Ada beberapa program yang dari 100 hari kerja ini, setelah 100 hari kerja ada yang selesai, ada juga yang harus ditindaklanjuti. Iya. Yang paling puas bagi saya ketika bicara mengenai pelayanan. Dulu sebelum saya masuk menjadi bupati, saya posisi menjadi sekda, selalu mendengar keluhan dari publik. Dari mana? Dari masyarakat terkait dengan pelayanan. Pelayanan di mana? Pelayanan di rumah sakit. Bahkan menjustis bahwa rumah sakit Majalengka, Cideres, wah pelayanannya kurang baik, pelayanan kurang bagus, lambat, dan segala macam disebut. Ya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Maka kemudian ketika saya menjadi bupati, salah satu yang menjadi program saya adalah bagaimana saya ingin membuat perubahan revolusi pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada pasien di rumah sakit, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan bagus, kemudian merasa puas, dan akhirnya memberikan penilaian justice terhadap rumah sakit ini lebih baik lagi. Oke. Walaupun dari sisi administrasi, mohon maaf, pun saya potong, bahwa rumah sakit Majalengka, Cideres itu kan sudah mendapat akreditasi, bahkan bintangnya bintang 5, paripurna. Tapi ternyata dari sisi penilaian publik, ya ini kok tidak nyambung. Makanya inilah harus saya buka, harus saya bedah. Ternyata ketika bicara masalah pelayanan kan tidak lepas daripada posisi ASN. Bagaimana ada ASN itu harus profesional. Profesional itu paling tidak ada berapa? 3. Satu, ya agar kita profesional di dalam menjalankan tugas sebagai ASN, sebagai pegawai di rumah sakit, ya harus kuasai ilmunya. Ilmu saja tidak cukup, tapi harus ditunjang dengan skillnya. Ilmu dan skill saja tidak cukup, tapi harus dikuasai dengan attitude-nya. Salah satu yang menjadi persoalan, karena dari soal ini kan pelayanan administrasi kan paripurna. Tapi kok masyarakat masih, ternyata saya attitude itu kan. Pak, ada nggak yang diingat keluhan masyarakat apa yang paling Bapak ingat tentang attitude? Satu judes. Satu judes. Itu sakit, itu yang sering diterontarkan. Tidak ramah, itu jamah judes itu. Makanya saya sampaikan, saya kumpulkan semua ya birokrat dari mulai direktur sampai ini. Saya hanya membuat sebuah narasi. Ya. Coba, saya bukan tidak percaya bahwa rumah sakit ini sudah paripurna akreditasinya. Hebat. Ya, administrasinya luar biasa, terbukti ini diakui. Namun ada sisi hal yang harus dilupakan, yang harus kita benahi untuk direvolusi. Ada perubahan total dari aspek attitude. Saya buat narasi begini. Pak dokter, Bu dokter, teman-teman para perawat, orang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas itu, ya. Contoh saya, ketika saya mengantarkan orang tua saya ke rumah sakit, katakanlah, saya itu membawa segudang persoalan ke rumah sakit itu. Bukan hanya orang tua bicaranya sembuh saja, tapi ketika datang ke rumah sakit, segudang persoalannya apa? Contoh, orang tua ingin cepat sembuh. Tapi ketika harus dirawat, saya mikirkan, siapa nanti yang harus nungguin orang tua saya? Berapa lama? Terus siapa nanti bagian hari ini, bagian besok? Kalau sudah begitu, bagian itu, bicara lagi berapa per malam kalau saya kasih upah? Variabel-variabel itulah yang harus kita pikirkan. Makanya orang yang datang ke sini, ke rumah sakit, sangat sensitif keluarganya. Ketika bertanya saja kepada kita, resepsionis, ditanya, Bu, mau daftar, Anda jawab dengan cara nunduk, sakit hati itu. Itu salah satu contoh. Ya. Karena apa? Segudang persoalan dia bawa. Makanya saya ingin, ini dari faktor attitude, coba dirubah. Bagaimana harus, ya, semua pelayan di rumah sakit dari mulai awal masuk satpam harus ramah, pakaiannya bagaimana, antar di bidang kebersihannya, ya, toilet segala macam harus bersih. Kemudian orang-orang yang di pelayanan juga harus ramah senyum, antarkan. Mereka dibanggakan seperti tamu, seperti raja. Yakin
Walaupun keberhasilan dari treatment kita misalkan tidak maksimal, tapi ketika pelayanannya bagus, maka yakin mereka yang terkesannya ada bagusnya. Itu perubahan di rumah sakit itu membutuhkan waktu berapa lama sehingga Bapak melihat hasilnya? Sebenarnya kalau ukuran keberhasilan itu ada progres gitu misalnya? Ya, tidak lama lah. Tidak lama. Karena dengan itu kan hanya menyangkut pelayanan, sikap, ya. Maka kemudian ketika kita terapkan, kemudian kita ajak mereka untuk melakukan perubahan di pelayanan, ya, dimulai satpamnya diberikan treatment, bagaimana cara menerima tamu, mengantarkan tamu, kemudian teman-teman di bidang kebersihan juga harus istilah Sunda bersih ruangan, bersih toilet dan lain-lain, termasuk di pelayanan umumnya juga dengan penuh sapa senyum. Akhirnya 1 bulan saja sudah ada testimoni, banyak testimoni dari publik. Ternyata sekarang Majalengka, semua sakit Sideres kok bagus pelayanannya, itulah kebahagiaan kami, Pak. Dan saya terus ingin tetap tanamkan kepada mereka, ini harus terus dipelihara, dijaga, karena inilah titik dari kebahagiaan kita ketika kita melayani publik memberikan apresiasi dan apresiasi positif. Itu. Oke. Nah, Pak, masih dalam soal 6 bulan ini, kalau saya beberapa kali bertemu dengan pemangku kepentingan di Jawa Barat, dengan akademisi, Pak Jabrita juga. Mereka sekarang bicara banyak tentang investasi. Kan di Majalengka itu juga nanti termasuk dalam kawasan Rebana, Pak ya. Nah, dalam waktu 6 bulan ini perkembangan investasi seperti apa, Pak, dibanding sebelum Bapak? Ya, kita masih bersyukur bahwa Majalengka masuk di kawasan metropolitan Rebana. Kenapa? Karena pemerintah ini sangat perhatian, terutama munculnya Perpres 87 tahun 2021 nggak salah ya, di mana Perpres di sana merupakan percepatan pembangunan Rebana dan Jabar Selatan. Tentu kami menyambut baik Perpres ini, karena paling tidak kami pun di Majalengka diberikan fasilitas, di mana salah satunya rumah sakit Sideres akan dijadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan yang berada di koridor Rebana. Kemudian tak terasa juga dengan melihat perkembangan Majalengka yang begitu signifikan, ya dekat dengan Patimban karena kita dekat dengan masuk di metropolitan Rebana. Ini investasi yang kami rasakan yang masuk dari target 3,3 triliun. 3,3 triliun. Ya, hari ini dari mulai 1 Januari sampai 6 bulan ini udah 1,62 triliun sudah masuk. Oke, berarti sudah 50%. 50% lebih. Itu target untuk 5 tahun atau 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Target 1 tahun ini 3,3 triliun. 3,3. Nah, sekarang 1 Januari sampai ke bulan sekarang ini sudah 1,62 triliun. Itu terbanyak investasi domestik Indonesia lokal sini atau asing, Pak? Campur. Ya, ada PMA dan juga PMDN. Dan Majalengka hari ini memang begitu menarik mungkin. Orang lain sering menggambarkan bahwa Majalengka itu seperti gadis manis ya. Gadis manis. Karena apa? Salah satu yang menyebabkan kenapa begitu banyak investor yang mau masuk ke Majalengka, salah satunya ditandai bahwa Majalengka ini kan ada program nasional, ada program strategis nasional, ada BIJB. Ya, walaupun BIJB dalam hari ini belum maksimal operasionalnya. Yang kedua, Majalengka jarang, ya Majalengka dilalui 2 jalan tol. Jarang satu kabupaten dilalui 2 jalur jalan tol. Mana? Majalengka dilalui jalan tol Cipali, dan yang satu adalah jalur jalan tol Cisumdawu. Ya. Ini yang menjadi magnet juga. Ya.
jarak dari Jakarta ke Majalengka kalau hitungan jam 2,5 jam maksimal lama itu 2 jam nyampe Pak. Kemudian dari Majalengka ke Bandung setengah jam, ya maksimal 1 jam lah. Tapi kalau hitung kami dari Kertajati sampai ke Cibiru setengah jam. Ini yang menjadi banyaknya animo investor masuk ke Majalengka dan kemudian ingin investasi di Majalengka. Dan yang tak kalah penting juga bagi investor, terutama yang investasi yang bergerak di bidang padat karya seperti garmen, pasti siapapun kan akan melihat UMK-nya. UMK di Majalengka ini ya bukan berarti harga upah di sini rendah, bukan. Tapi karena sudah kebutuhan hidup layaknya memang seperti itu. Di kita baru 2.400.000. Sementara kalau misalkan Subang hanya dibatasi dengan Majalengka itu hanya dengan saluran air, dengan Sumedang juga hanya dibatasi dengan saluran air, bedanya 1,5 juta. Itu yang menjadi kompetitif. Kompetitif dan menjadi faktor kenapa menjadi daya tarik Majalengka seperti itu. Kalau dari PMA terbanyak dari mana Pak? Terbesar? Cina ya. Cina itu industri apa nantinya? Campur ya. Ada garmen, ada juga di sepatu. Itu padat karya juga itu ya? Padat karya itu ya? Padat karya juga rata-rata padat karya. Kalau di PMDN di sektor apa Pak? PMDN paling hotel lah. Hotel, oke. Kemudian hanya industri makanan. Gitu. Itu yang PMDN seperti itu. Nah Pak, kembali ke soal kawasan Rebana tadi. Apa yang sudah dilakukan Pemkab untuk mendukung terwujudnya kawasan industri ini Pak? Membangun infrastruktur atau apa gitu? Alhamdulillah Majalengka itu mendapat kepercayaan dari Kementerian ATR, di mana salah satunya kita diberikan bantuan untuk penyusun RDTR. Dari mulai BIJB ke Olah Utara, Kertajati, kemudian Jatijujuh kurang lebih 374 hektar itu sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. 374 hektar ya. Kemudian ada lagi kawasan industri yang ada di sebelah selatan, BIJB. Ini ada namanya KIM, kawasan industri Majalengka. Itu kurang lebih 400 hektar. Tambah lagi sekarang dari ATR BPN bantuan kurang lebih 10.000 hektar dari Kertajati ke Dauan dan juga Kadipaten. Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat dan juga kami berkomitmen bagaimana Kabupaten Majalengka yang memiliki luas tanah 1.300 km persegi ini betul-betul terjamin ruangnya, aman ruangnya, dan peruntukannya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi intinya sebenarnya sudah disediakan lahan-lahan khusus untuk keperluan industri. Itu mengganggu pertanian nggak Pak? Tentu. Dari luas tadi 1,3 ribu kilometer lebih, Mas, mohon maaf Kalau yang dulu kan 1.204. Kalau sekarang setelah dilakukan pendalaman kembali ternyata ada rubah kita ada kenaikan. Tapi ini masih tetap kalau BPS masih 1.200 sekian. Dari angka ini Kementerian ATR BPN sudah menjadikan di Majalengka kurang lebih lahan sawah yang dilindunginya adalah 54.000 hektar. 54.000 hektar. Ini untuk menjadi lahan sosial, lahan sawah yang dilindungi. Dan kemudian kami punya perda,
bahwa untuk memenuhi kecukupan pangan, ya ternyata kita cukup di angka 34.000, ya 34.000 cukup untuk memenuhi hektar. kebutuhan pangan warga Majalengka. Majalengka itu perhitungannya, makanya ini yang disebut dengan LV2B, lahan pertanian berkelanjutan. Ya, ternyata cukup. Dan kemudian kenapa ATR BPN memasang tadi untuk LSD-nya 54.000? Karena ingin Majalengka tetap menjadi kawasan yang bisa memberikan penguatan untuk munculnya ketahanan pangan, ya di Majalengka. Sebagaimana hari ini juga yang dilaksanakan sebagai daerah penyangga seperti Karawang menjadi sumber pangan, Majalengka Indramayu juga sumber pangan. Dan itu strategis buat Jawa Barat termasuk Majalengka. Jadi kabupaten kami ini strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat dan di Indonesia. Oke. Nah, sekarang soal BIJB, Pak. Ya. BIJB kan ya kita tahulah bahwa memang belum maksimal ya, belum seperti yang kita harapkan semua. Sehingga Pak Farhan di Bandung sana minta dibuka ya, memang urusannya mungkin lain, tapi jadi semacam jadi polemik, jadi rame gitu. Nah, kalau menurut Pak Eman, apa nih yang kurang, yang perlu dikembangkan dari BIJB ini Pak, sehingga bisa maksimal? Ya, Kang Adi, terima kasih. Hari ini bukan hanya masyarakat Jawa Barat yang membicarakan masalah BIJB. Ya, kenapa BIJB tidak maksimal, belum maksimal? Ya, kami pun di Majalengka merasa gundah lah. Ya, sudah terbangun kawasan BIJB yang menjadi Bandara Internasional Jawa Barat yang terluas kedua setelah Suta, tapi operasionalnya sampai sekarang belum maksimal. Ya, tentu ini pun menjadi sebuah perhatian kami. Ya, walaupun dari sisi kewenangan bahwa Kabupaten Majalengka ini hanya ketempatan aja. Karena yang memiliki BIJB itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, dalam kondisi yang serba kurang ini, ya kurang maksimal maksud saya. Maka kemudian kemarin saya sudah minta sama Pak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah respon. Ya, salah satunya bahwa dengan segala persoalan yang dimiliki BIJB, ada kalau di pihak penerbangan sekarang kenapa pesawat yang sudah ada sekarang ditarik kembali? Alasannya sekarang hampir semua airline tidak punya pesawatnya kurang. Akhirnya dari sini diambil ke sana. Itu mereka yang seperti itu nyampe kemana. Ya, tapi paling tidak saya mencoba ya menarik sebuah kesimpulan bagaimana caranya BIJB bisa ramai. Ya, walaupun tadi berbagai macam alasan pesawat susah, demandnya kurang, segala macam. Ya. Namun demikian, saya minta kepada Pak Gubernur pada saat setelah beliau berkunjung ke Majalengka, saya sampaikan Pak Gubernur coba lihat seperti ini, bandara luar biasa, megahnya. Ya, kalau tidak maksimal, 2,6 triliun itu kan angka yang bukan kecil. Ya, terus gimana? Saya berharap ada program yang dipaksakan di bandara ini. Program dari pemerintah terutama. Apa itu? Ya, kalau penerbangan haji kan sudah biasa. Yang belum ini, yang justru yang meramaikan itu adalah penerbangan umroh, Pak. Kalau saja umroh sudah diberangkatkan di Majalengka, saya yakin akan mengikuti penerbangan yang lain atau domestik yang lain, Pak. Alhamdulillah Pak Gubernur langsung respon, ya bahkan beliau juga ingin meramaikan di sekitar bandara, bertanya juga kepada saya, ya kita bangun katanya asrama haji. Asrama haji kan adanya di sana. Indramayu. Karena Indramayu belum maksimal, ya kita harus bangun biar dekat dengan bandara. Itu nanti yang membangun Pemprov Jabar atau Pemprov Jabar ya? Ya.
bahkan meminta kepada saya, Pak Bupati bilang sama Pak Sekda Provinsi agar Pak Sekda menganggarkan untuk DED-nya, ya, dibuatkan DED-nya nanti kita bangun katanya. Beliau bilang sampai 200 miliaran. Tapi beliau minta jangan ada di luar, maksudnya jangan ada di luar bandara, tapi ada di lingkungan bandara. Nanya ke sama Direktur BIJB, salah satu Direktur BIJB yang ikut di sana, kemudian beliau menyampaikan ada tanah, ya ada spare tanah yang dulu direncanakan untuk pembangunan hotel bintang 5. Ya, beliau sampaikan udah di situ aja. Nah, mudah-mudahan Kang Adi ini dengan cerita-cerita seperti ini, ya dengan kemarin diskusi dengan Pak Gubernur seperti itu, mudah-mudahan ini BIJB yang tadinya sepi dengan adanya penerbangan umroh didukung nanti dengan ada asrama haji, ini BIJB bisa ramai kembali. Dan kemudian saya pun dapat info tambahan dari Pak Gubernur ketika Pak Menteri Agama main ke tempatnya Pak Gubernur, Pak Menteri Agama sepakat juga setuju kalau umroh berangkat juga dari BIJB, tapi umrohnya yang wilayah Jawa Barat. Karena apa? Setiap umroh tiap tahun itu, ya ini rata-rata 20% ini berangkat dari Jawa Barat. Kalau saja berangkatnya dari Majalengka, dari BIJB saya. Iya, pendapatannya masuk. Itu untuk di sisi dalam bandara. Kalau kami kan di luar. Kami hanya bisa mempost kemudian permohonan kepada Pak Gubernur. Di sisi luar, saya punya kewajiban juga bagaimana agar bandara ramai. Caranya apa? Ya, orang menggunakan pesawat itu setidaknya ya ada 4 tujuan. Apakah dia mau urusan dinas, urusan bisnis, urusan keluarga, atau wisata. Ya. Bandung salah satunya ramai itu kan bukan hanya urusan bisnis dan tapi urusan keluarga. Ketika apa? Ketika banyak perguruan tinggi. Oh iya, betul. Ya. Wisuda misalnya. Ya, wisuda, ada nengok anak. Makanya saya alhamdulillah sekarang sudah ada perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi yang masuk dari Polman. Dari sini juga sudah ada mulai Universitas Nangkasi. Ini mudah-mudahan banyak yang kuliah dari luar, terutama luar Jawa yang bisa ke Majalengka. Itu. Yang kemudian yang kedua, kami pun harus tadi kalau masyarakat ingin menciptakan ingin menggunakan pesawat itu ada tujuan yang kedua ada terkait dengan wisata. Saya dorong Pak, luaran Majalengka ini bagaimana menata kawasan wisata, termasuk wisata buatan. Di sebelah bandara ya kami kerjasama dengan FAW ya untuk membangun Umroh Park. Nanti akan dibangun miniatur Masjidil Haram, persis ya Masjidil Haram ya. Ini akan menyuguhkan wisata religi. Karena dengan datang ke sana udah seperti Masjidil Haram. Dipakai untuk apa? Nanti untuk wisata religi, untuk mungkin nanti bisa saja untuk persiapan haji, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan manasik dan lain-lain. Saya yakin dengan cara itu, ya, dari sisi luar kami ikut berpartisipasi meramaikan, maka kemungkinan, ya, saya lagi kemungkinan besar pasti BIJB akan ikut ramai. Oh, ya, Pak. Dalam bayangan Pak Eman, kira-kira 10 tahun lagi, 25 tahun lagi itu Majalengka itu akan seperti apa, Pak? Kalau yang dalam bayangan cita-cita Pak Eman gitu. Ya, saya ketika menjadi calon bupati, kita membuat visi ya, ingin mewujudkan Majalengka yang langkung saya. Majalengka Langkung Saya ini diilhami ya ini oleh sebuah hadis Rasulullah. Saya kan sebagai orang mukmin ya, ya yang hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin maka kita termasuk manusia yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin berarti kita manusia yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari yang kemarin maka kita termasuk orang yang tercela. Ini adalah spirit yang ingin saya bawa dan saya ingin bangun dan ingatkan kepada masyarakat. Ya. Semangat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik ini adalah itu sudah hadis Rasulullah. Ya, sebagai insan yang beriman, karena kita sebagai insan, ya
semuanya harus merasa bagian, mengambil bagian untuk melakukan perubahan gitu loh. Visi saya hanya sebagai pengingat sebenarnya, tapi sekaligus juga untuk membawa bersama-sama agar kita mewujudkan juga bersama-sama. Saya yakin kalau ini dilaksanakan, kami dari si pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian di sisi lain, ya infrastruktur yang tadinya juga contoh misalkan kondisinya kalau jalan belum mantap, kita mantapkan. Dulu hanya 85%, sekarang bagaimana bisa 95% atau 100%. Ya. Semua kita suguhi ya dengan sebuah hasil kinerja yang lebih baik. Maka yakin kalau sudah ini terlaksana dari semua aspek kehidupan, sesuai dengan tagline Majalengka Langkung Saya dari semua kehidupan, dari semua aspek kehidupan, saya yakin Majalengka akan menjadi kabupaten yang lebih maju dan mampu berdaya saing. Oke, ini terakhir Pak. Mungkin Pak Eman punya sesuatu yang mau disampaikan kepada warga Majalengka. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, tentu Pak Adi, tadi saya katakan kami punya cita-cita, kami punya visi ingin mengajak masyarakat Majalengka bareng-bareng untuk merubah diri agar kita bisa melakukan perubahan dari semua aspek kehidupan itu Langkung Saya. Tentunya itu akan bisa terjadi, bisa terlaksana manakala kita terus membangun sebuah kebersamaan. Ya. Kalau bicara pembangunan, ya, bagaimana kita membangun sebuah gotong royong, guyub, sabilulungan. Karena ini adalah modal utama dalam kita melaksanakan pembangunan. Apalah artinya saya sebagai bupati dengan visi Majalengka Langkung Saya kalau tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Tentunya keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya konsep pentahelik, dukungan dari semua pihak. Dari dunia usaha, dari masyarakat, dari perguruan tinggi, dari insan pers, semuanya sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Majalengka Langkung Saya, maka saya yakin Majalengka hitungan tidak mencapai 5 tahun bisa berubah. Oke, mantap. Ya, ke arah yang lebih baik. Itu Kang Ade. Oke, terima kasih Pak Eman atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadi inspirasi gitu ya. Amin. Menjadi catatan bahwa kalau kita nanti mungkin 5 tahun lagi orang yang jauh-jauh sana sekarang datang ke Majalengka, terus 5 tahun lagi datang ke Majalengka lagi ke sini, harus ada perubahan. Perubahannya jauh lebih baik. Gitu. Amin. Begitu Tribuners bincang-bincang kami dengan Bupati Majalengka Pak Eman Suherman. Semoga ini menjadi pengingat dan menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana membangun Majalengka yang sudah dikelilingi oleh infrastruktur yang baik. Ada jalan tol, BIJB dan lain-lain. Semoga ini akan menjadi sesuatu yang kita semua bisa rasakan kebaikannya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam wawancara khusus tentu saja dengan tokoh yang juga tidak kalah inspiratif. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.